Apa kabar sahabat bahan kain? Berjumpa lagi di video bahankain.com. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara berbelanja kain. Apa sih yang sulit dari belanja kain? Eits, tunggu dulu. Ada baiknya sebelum membeli kita juga tahu tentang bahan kain agar kita lebih mudah dalam memilih dan juga mempersingkat waktu berbelanja. Nah, di sini aku akan memberi sedikit penjelasan tentang hal-hal dasar yang perlu diketahui mengenai kain dan tekstil. Tak usah berlama-lama, yuk langsung ke pembahasannya. Jadi, pada umumnya, kain bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu woven atau knit. Untuk kain woven, serat benangnya itu saling mengunci. Bayangkan saja anyaman bambu, tapi versi mini dan dari benang. Biasanya, kain jenis ini memiliki properti yang tidak melar, sehingga tidak menghasilkan geseran saat dijahit. Itulah sebabnya kain dengan bahan ini merupakan yang paling cocok untuk pemula yang masih belajar menjahit. Sedangkan untuk kain knit, serat benangnya dirajut bertautan sedemikian rupa sehingga properti kain menjadi lebih fleksibel dan cenderung stretchy atau melar. Tapi karena sifat yang mudah melar ini menjadikan kain jenis ini menjadi mudah bergerak atau bergeser saat dijahit. Kalau untuk bahan jenis apa yang paling bagus digunakan, itu tergantung dengan preferensi dan apa yang ingin teman-teman buat, mau yang melar atau tidak. Oke, selanjutnya adalah klasifikasi berdasarkan material dasar dari serat kain. Di sini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu alami, sintetis, dan semi-sintetis. Untuk serat alami, serat dipanen dari sumber bahan alami. Yang paling umum dan mungkin teman-teman sudah sering dengar yaitu katun, linen, sutra, wool, kashmir, dan rami. Kalau untuk serat sintetis, serat ini sepenuhnya diproduksi secara kimia. Ada banyak sekali jenis bahan dari serat sintetis, tapi yang paling umum digunakan adalah nilon, akrilik, polyester, dan spandex. Kemudian untuk yang semi sintetis, di sini ada rayon dan lyocell. Material bahan ini pada dasarnya terbuat dari bubur kayu atau bambu yang dimodifikasi sedemikian rupa hingga menjadi serat berbasis selulosa yang kemudian ditenun atau dirajut menjadi kain. Oke, kita sudahi pembahasan istilah dasar tentang kain. Sekarang mari kita lanjut ke tips agar mudah berbelanja kain. Pertama, kalian harus tahu berapa lebar ukuran kain serta satuan panjang yang digunakan, apakah dalam yards atau sentimeter. Sebagian besar toko menjual kain per yard atau per meter. Kalian selalu bisa bertanya kepada penjaga toko atau orang yang memotong kain untuk tahu berapa lebar kain pada gulungan. Misalkan, lebar kainnya 150 cm dan kalian memutuskan untuk membeli 1 meter. Jadi, teman-teman akan mendapatkan persegi panjang kain berukuran 150 cm per 1 meter. Untuk pembelian sendiri, jika teman-teman ragu harus memesan berapa banyak, jawabannya yaitu ada baiknya untuk memulai dengan 2 meter per potong. Karena sebagian banyak pakaian bisa dihasilkan cukup dengan 2 meter kain. Dan kalau masih ragu akan membuat kesalahan, mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan untuk memilih kain dengan harga yang lebih murah dahulu. Seiring dengan belajar dan semakin terampil, barulah bisa berpindah ke kain yang lebih tinggi kualitasnya. Poin selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu pola atau corak pada kain. Jika kalian ingin semua desain pada pakaian teman-teman menghadap ke arah yang sama, semisalkan pola garis-garis dan dibuat simetris, maka teman-teman mungkin perlu membeli lebih banyak kain untuk menampung semua potongan yang hendak digunakan. Selanjutnya yang tak kalah penting dan harus diperhatikan yaitu penyusutan pada kain. Terutama pada beberapa kain dari serat alami yang akan menyusut setelah dicuci. Teman-teman mungkin perlu membeli ekstra kain, lalu mencuci kain tersebut lebih dahulu, baru kemudian dijahit. Kiat selanjutnya yaitu harus selalu memastikan bahwa kalian sudah mencoba dan mengetes semua opsi kain sebelum membeli. Kalian harus memeriksa apakah kain tersebut nyaman di kulit, apakah dapat menutup dengan baik atau transparan, apakah bahannya jatuh atau kaku. Intinya, kalian harus secara pribadi menyentuh dan berinteraksi dengan kain tersebut untuk memastikan kain tersebut sesuai dengan yang diinginkan. Yang terakhir adalah rencana matang sebelum berangkat belanja, yaitu memastikan kalian mempunyai gambar sebagai referensi atau contoh yang bisa dibawa ke toko.
Fungsinya adalah sebagai panduan kita saat membeli maupun untuk ditanyakan kepada pelayan toko saat membutuhkan bantuan mereka. Nah, itu tadi beberapa tips belanja kain. Semoga penjelasan kali ini bisa membantu teman-teman dan membuat belanja kain menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Atau untuk teman-teman yang tidak ingin repot dan lebih suka yang praktis-praktis, bisa juga loh belanja kain di website kami, bahankain.com. Di sini kami menyediakan berbagai macam jenis kain, dan di website juga sudah ada fitur filtering yang bisa memudahkan teman-teman untuk mencari kain sesuai kebutuhan. Terima kasih sudah menonton video kami. Bila ada pertanyaan atau ingin sharing pengalaman, bisa tulis di komentar ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan info menarik seputar dunia tekstil dan fashion. Sampai jumpa di video selanjutnya.